cara-cara nih menungsone lagi komplikasi. Ya. Ada becak, ada pitoptoranya. Ada becak, ada pitoptoranya ya, ada tripnya, antar dulu tripnya ada. Ya sebenarnya sih kalau bisa jangan penyembuhan terus Mas yo. Amur pencegahan daripada penyembuhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dunia Online, kembali lagi dengan saya Nahar. Kali ini kita berada di kebun pertanian kentang di daerah Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo dengan ketinggian 1310 mdpl. Kita bisa ketahui bahwa di ketinggian 1310 mdpl tersebut adalah titik terendah, mungkin bisa dikatakan titik terendah penanaman kentang di daerah Wonosobo. Untuk proses budidayanya, mari kita simak secara langsung dan kita kupas tuntas bersama petaninya langsung. Di sebelah saya ada Mas Firda di sini. Oke. Halo Mas Firda. Sehat Mas Firda? Alhamdulillah. Siap. Mas Firda boleh perkenalan diri secara singkat. Nama saya Firda, asli dari Kejajar. Pekerjaan petani. Siap. Mas Firda sebagai petani ini kira-kira sudah berapa lama Mas? Sudah hampir 6 tahunan ya. Sudah hampir 6 tahun. Pemula. Saya lebih pemula Mas. 6 tahun itu full petani atau hanya sebagai sampingan? Full petani Mas. Full petani, berarti kesehariannya memang di lahannya. Lahan. Nah, ini kan Mas Firda sedang menanam kentang dengan varietas apa Mas? Varietas granola. Oh, itu kurang lebih berapa Mas jumlah bibitnya? Kalau untuk mulsa 2,5, kalau untuk bibit sekitar 10.000 kenal kali ya. 10.000 kenal berarti sekitar 4 kintal. 4 kintalan. 4 kintalan. Kurang lebih segitu. Ya. Nah, untuk usia tanamnya sekarang berapa Mas? Ini usia tanam memasuki fase generatif ya. 50 hari Pak yo. Kalau nggak salah 50 hari. Sekitar 50 hari. 50-an harian. Nah Mas Firda, ini kan kalau dilihat kan tanaman kentangnya jenengan ini sebenarnya kan dari pengamatan saya memang sudah bagus ya Mas. Alhamdulillah. Nah ini ada, kalau misalkan dari awal bisa diceritakan nggak Mas untuk proses perawatan dari pupuk dasarnya seperti apa Mas? Dari pengolahan lahan atau ya, langsung? Dari pengolahan lahan boleh. Untuk pengolahan lahan ya, menggunakan pupuk CM. Pupuknya pupuk CM. Untuk kimianya ya, kimianya untuk pakai NPK, Ponska sama SP36. SP berarti dari awal pengolahan lahan hanya menggunakan pupuk CM, NPK, Ponska dan SP36. Itu untuk perbandingannya berapa Mas? Perbandingannya 1:1. 1:1. Kalau Ponska 1 berarti TS-nya 1, kalau Ponskanya 2 berarti TS-nya 2. Oh gitu. Kalau untuk CM-nya habis berapa Mas? Ini habis untuk lahan sekitar 80 kantong. Untuk CM. CM-nya kalau untuk pakai pupuk kristal ya sekitar 150-an Mas ya. 150 kalau kristal. Tapi kalau untuk CM ya paling cuma 80 kantong. Oh lah. Untuk pupuk Ponska dan SP36-nya berapa Mas ini? Ini sekitar 2:2. Ponskanya 2, SP36-nya 2. Oh, habisnya 2 kantong. Baik. Nah, untuk pupuk susulannya yang digunakan Mas, kalau misalkan fase vegetatif sebelum fase ini berarti sebelumnya ada nggak Mas pupuk susulan? Sebenarnya seharusnya ada sistem pengecoran ya, tapi berhubung tenaganya kurang ya mumpuni, tidak dikocor. Berarti belum disusuli pupuk sama sekali. Belum. Tapi tetap ada anjurannya untuk pengocoran, sebenarnya ada. Ya. Nah, fase generatif biasanya pakai apa Mas? Pakai mutiara Mas. Mutiara itu yang 16. Oh, untuk pembuahannya bagaimana Mas tadi? Untuk pembuahannya biasanya sama KNO ya, yang putih ya. Yang putih berarti untuk pembuahan diutamakan untuk yang kaliumnya tinggi ya Mas. Banyak kah? Ya. Kalau untuk
perawatannya sendiri Mas, ini kan sebenarnya untuk Phytophthoranya tantangannya di apanya Mas? Maksudnya tantangannya di apanya ini? Sebenarnya untuk pengandalian hama dulu Mas yo, trip hama. terutama itu yang meresahkan banyak petani Ya. Kalau sebenarnya kalau tripnya ke atas itu Phytophthoranya ya jarang lah Mas ya. Ya. Intinya nang trip. Intinya di trip awalnya untuk Awalnya. hamanya. Itu berarti trip sebenarnya sudah gejalanya kalau menurut jenengan di tanaman ini sudah masuk dari umur berapa Mas kalau tripnya biasanya? Dari awal sebenarnya Mas Dari ya. awal. Dari awal tapi gejalanya ya di belakang daun. Ya, di belakang daun Ada itu. hewan kecil-kecilnya, nanti bisa dilihat coba. Ya, nanti bisa kita insertkan untuk trip itu berarti posisinya di belakang daun ada Belakang daun. hewan kecil-kecil putih. Iya, hewan Terus penghisap itu. Oh, nanti setelah kena trip biasanya yang dilihat dari pertumbuhan daunnya seperti apa Mas perkembangannya kalau udah kena trip itu? Kalau udah kena trip itu mekakon Mas. Bahasa nih wong kene mekakon. Mekakon tuh mungkin kaku dan ada bercak-bercak coklatnya kering ya Mas. Karena mungkin trip itu menghisap cairan daun ya Mas. Nah, penanganannya gimana Mas kalau trip? Sebenarnya penanganannya itu dari awal. Pencegahan itu pertama Mas ya. Ya. Sebenarnya pakai Abamectin itu dari awal sudah mulai pakai Abamectin. Sebenarnya ya nggak cuma dari awal sampai akhir pun Mas, kalau emang dibutuhkan ya pakai terus Mas. Ya. Untuk mencegah tripnya biasanya digunakan Abamectin. Sebaiknya memang dari awal sampai akhir masuk terus ya. Apalagi untuk pencegahan. Apalagi musimnya mungkin sudah mulai banyak panas ya. Nah, untuk fase, mohon maaf, untuk dari jamurnya sendiri Mas, apa yang menjadi tantangan Mas? Dari jamur ya Phytophthora Mas ya. Phytophthora itu penyembuhan atau ya sebenarnya sih kalau bisa jangan penyembuhan terus Mas yo. Amur pencegahan daripada penyembuhan. Ya, amar pencegahan. Amur pencegahan. Lebih baik pencegahan daripada pengobatan ya Mas. Nah, untuk Phytophthoranya ciri-cirinya seperti apa Mas yang biasa dilihat dengan? Untuk Phytophthoranya bintik-bintik itu apa? Celmong hitam. Kayak gini bisa. Ya. Oh ya, seperti ini. Oh, ini untuk Phytophthora. Untuk bercak alternaria yo. Ya. Ini kayak gini nih Mas. Wah, pokoknya ini tanaman itu lagi apa ya? Cara-cara nih menungsonnya lagi komplikasi. Ya. Ada bercak, ada Phytophthoranya. Ada bercak, ada Phytophthoranya ya, ada tripnya. Antar dulu tripnya ada dicariin. Tripnya, oke. Asain cariin dulu. Nah, itu. Ini untuk tripnya kita tutup video. Untuk tripnya, untuk Phytophthoranya, ini untuk bercak keringnya. Jadinya kayak gini. Nah, untuk penanganannya gimana Mas? Sebenarnya sejak dini Mas, ini cara-caranya ini telaten ngono apa ya? Ya, telatannya, telat ngobat ya Mas? Telat ngobat. Kurang kontrol. Bahan aktif apa Mas yang digunakan untuk mengendalikan Phytophthoranya? Untuk Phytophthoranya asam fosfit Mas. Asam fosfit itu memang harusnya dari awal ya Mas? Sebenarnya. Karena mungkin sejenis untuk imunisasi tanamannya ya Mas. Dan sistemiknya juga. Nah, untuk bercak keringnya apa Mas yang digunakan? Amistar top. Berarti difenoconazole dan azoxystrobin. Kalau musim ini kan termasuknya kemarau tapi sore hujan. Itu interval pengobatannya yang biasa dilakukan 03 Mas. 03 lumayan ya Mas. Tergantung kondisional juga sih ya. Kalau kayak gini ya seharusnya 01 ini. 01. Oh. Lebih parah berarti Mas. Parah ini udah parah kritis lah ya. Kritis. Oh ya. Kondisinya itu udah kritis banget ini. Padahal kalau secara dilihat dari pertumbuhannya mungkin bagus ya Mas. Tapi mungkin yang bawah-bawah agak parah ya Mas. Parah. Tapi kemungkinan sembuhnya nanti kalau misal telateni gitu berapa persen Mas kira-kira? Optimis ya Mas? Optimis saja, mudah-mudahan sembuh ini ya. Ya, amin. Nah, tadi kan digunakan seperti difenoconazole dan azoxystrobin ya Mas.
Itu kira-kira berapa lama sih Mas pengaruh obatnya itu bisa dilihat hari ini semprot misalkan karena mungkin sudah ada serangan, nanti berapa lama bisa kelihatan Mas kira-kira? Untuk pengamatan saya sih hanya nggak lama Mas. Sekarang pengobatan sekarang ntar sore dilihat aja, kalau emang mau sembuh itu udah ada perubahan. Oh, perubahannya yang paling keciri di mana Mas? Yang kalau Phytophthora ya kan itu udah mengering, kriuk-kriuk. Oh, jadi harus mengeras. dari awal. Kalau Phytophthora kan Ada basah ya, basah. seperti mungkin nyelemong basah gitu ya Mas. Nah itu nanti jadi mengeras, seperti krik-krik gitu ya. Oh, Crispy kalau bahasa Indonesianya mungkin. Nah untuk tanaman kentang sendiri kan yang diambil umbinya ya Mas. Umbinya itu ada nggak sih Mas penyakit di dalam tanah? Wah banyak Mas. Banyak. Itu terutama masalah tanah yang rusak Mas. Itu biasanya menghancurkan petani ya. Untuk tanah yang rusak, kadang kalau tidak di tanah ya di bibitnya Mas. Bibitnya itu udah tidak sehat. Berarti kalau orang sini bilangnya mungkin liar gitu ya. Bahasanya liar lah yo. Bahasanya liar, kalau orang sini bilangnya liar. Liar itu kalau kentang dibelah itu terus ada bercak coklatnya melingkar ya Mas. Di dalamnya itu ada coklat-coklat melingkar, itu namanya liar kalau orang sini bilang. Nah itu menurut pengamatan Mas Firja itu memang dari tanah atau bisa jadi dari benihnya? Oh seperti itu. Dari benihnya, bisa jadi dari tanahnya. Dari benihnya atau dari tanahnya? Ya sama ya Mas. Nah terus untuk hama tanah Mas, ada nggak Mas? Orung-orung, jontrot Mas. Orung-orung, jontrot itu apa ya? Pengendaliannya jontrot kayak pemakan umbi Mas. Itu berarti bentuknya kayak ulat sangat, ya? Sangat merugikan, sangat petani itu udah apa ya, fase-fase finish tapi malah habis. Buahnya itu bolong-bolong loh Mas. Bolong-bolong. Oh ya. Untuk pemakan umbi. Penjualan sayuran tidak laku itu. Disortirnya itu nggak lolos ya Mas? Nggak lolos. Kalau di sini gimana Mas? Yang lahat ini khususnya punya untuk lahan ini di sini emang apa ya? Untuk jontrotnya emang sangat minim. Sangat banyak Mas. Malah sangat banyak teman-teman. Penanganannya Mas? Penanganannya itu dusban Mas. Dusban atau sama dedek katul. Kalau katul itu apa ya, hasil rempah-rempah padi, tapi kalau dedek hasil rempah-rempah jagung, hasil selipan lah, hasil selipan jagung. Oh ya. Itu dikasih dusban. Kalau sekarang yang enggak dusban lagi itu bahan lah ya, krisban gitu. Krisban. Nah krisban gue senengan kayak saru. Itu bahan aktifnya apa? Bahan aktif klorpirifos ya. Oh ya. Itu dicampur kemudian dikasih selagi watun itu. Jadi kalau pengaplikasiannya klorpirifos sama dedek itu ampas dari selipan jagung ya Mas. Itu nanti dicampur kemudian diipuk-ipuk di pohonnya apa gimana Mas? Di tanahnya Mas. Di tanahnya saat penutupan kedua, jadi biar umbinya itu nggak terlihat menjoto apa bahasannya, nggak keluar. Ya biar umbinya nggak kelihatan keluar itu biasanya umur 1 bulan. Sekitar 1 bulan itu dilakukan penutupan ulang lahannya itu. Bahasanya matun nih wong gini. Nah kalau orang sini bilangnya matun. Nah itu dilakukan pencegahan untuk mengurangi hama yang ada di dalam tanah. Seperti itu Mas. Nah untuk tanaman kentang sendiri Mas, kalau yang menurut jenengan normal itu tingginya sampai berapa sih Mas? Tingginya ya 80 cm Mas. 80 cm. Tumbuhan maksimal ya 80 cm. Ojo keduren ya, ojo cendepen lah. Ya. Berarti selanjaran gitu ya. Selanjaran nutup. Insya Allah tekani panen yo maksimal. Nah kalau misalkan pernah nggak Mas mengalami lebih tinggi daripada lanjaran? Sering Mas. Penanganannya seperti apa Mas? Pakai penekan lah. Pakai penekan supaya zat-zat pupuknya itu nggak keserap daunnya semua ya Mas. Berarti di daun dok. Dikasih penekan seperti bahan aktif azol itu atau seperti apa ya? Azol atau pembuah. Pembuah bisa kok Mas langsung.
Oh ya ya. Jika Tapi kalau untuk bahan azol itu enggak, umbinya mah enggak jadi pecah Mas. tapi kekuatan batangnya Mas. Oh ya ya. Kadang urung mangsane mapak Ya. dinazol malah jeblos batangnya. Berarti harus nunggu mapak dulu. Ya sprikyo sedikit-sedikit. Oh Naruhnya ya, itu ya. sedikit-sedikit. Pelan-pelan. Yang tebuko apa yang Azol. Paclobutrazol pakainya itu berarti memakainya bertahap. Bertahap. Ya, ya, ya. Pelan-pelan. Supaya nggak pecah batangnya. Ya, ya, ya. Pelan-pelan tapi terus. Ya, ya. Ini yang terakhir Mas, untuk target panen berapa Mas kira-kira? Target panen usia. Kenapa? Usia target panen. Target panen ini. Target panen. Target panen berapa? Mudah-mudahan Ton, kalau diijabah Mas yo. Ya. Minimal ya 4 ton Mas. Minimal 4 ton, berarti 10 kali lipat dari hasilnya dari hasil penanaman. Ya ya. Tapi yang sudah diijabah terus ya Mas? Ya amin. Lebih biasanya Lebih. ya Mas. Yang terakhir Mas, pesan-pesan ada nggak Mas untuk petani yang nonton atau teman-teman yang nonton? Pesan Ya. Semangat kerja keras. Semangat kerja keras, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Oh, Pak Ustadz ya. Siap Mas. Terima kasih untuk bincang-bincangnya. Semoga hasilnya nanti memuaskan. Amin amin. Menangi rego kalau orang sini bilang ya Mas. Menangi rego, menangi tonasenya juga sesuai dengan harapan, dan jenengan bisa terus bertani lagi untuk kehidupan pangan orang se-Indonesia ya Mas. Semoga menginspirasi teman-teman yang nonton. Amin. Kita cukupkan sekian ya Mas. Terima kasih banyak perbincangannya. Jangan lupa yang suka video ini jangan lupa like dan komen dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.